Om Swastiastu. Om Awiganastu Namo Siddham. Majeng ring pangrenge sinareng sami penyapsap Sangyang Aji Sastra sane dahat wangian titiang. Rahina nemangkin kecunduk malih mlibagen utawi maosang indek upakaroyadnya. Mangkin jadi kebah-bah indek upakaroyadnya sakewara ampurayang pisan ngangen basa campuran. Mangdane semeton sinareng sami presida uning utawi mudah untuk memahami napi sane kebahas utawi kebaosang ri kawentenan upakaroyadnya punika. Ring masyarakat Hindu utawi krama Hindune, agama Hindu punika maduwe kerangka pokok ajaran agama Hindu sane kebaos tatwa, susila, lan upacara. Tatwa punika mateges filsafat, susila tegasnyane etika kita di dalam melaksanakan ajaran agama, sedangkan acara mateges kegiatan atau persembahan atau pelaksanaan suatu ajaran agama di dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, di dalam masyarakat Hindu, karena tidak terlepas acara agama atau kegiatan agama memiliki hubungan erat dengan yadnya atau upakara. Mika sane mawinan krama Hindune wajib utawi harus memahami konsep-konsep yadnya atau dasar-dasar daripada pelaksanaan yadnya tersebut. Kata yadnya merupakan kata serapan saking basa Sanskerta sane sampun menggah ring sejeroning Weda yen artiang yadnya nika mawit saking akar kata utawi dasar kata nyane yad sane meteges memuja atau mempersembahkan. Dados nyane yadnya punika meteges utawi maarti pemujaan atau persembahan yang suci. Yadnya juga sering diartikan sebagai korban suci. Korban suci yang dimaksudkan adalah pengorbanan manusia dari segi benda, tenaga, waktu, materi, dan perasaan kepada Ida Betara di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan ajaran-ajaran agama. Ditekankan dalam melaksanakan suatu yadnya adalah keinginan dan pengorbanan. Bahwa dalam melaksanakan yadnya manusia hendaknya dapat mengorbankan diri serta pengorbanan itu dijadikan persembahan secara niskala kepada Ida Betara. Pengorbanan suci punika boya jenenten tios wantah pemurnian diri manusia melalui pemargi atau melewati jalan tapa, brata, yoga, lan samadhi. Dumun penglingsir-penglingsir duwene meduwe sesenggakan bahwa mayatnya punika satmaka mayasa.
di mana ketika kita artikan melakukan yadnya sesungguhnya adalah umat melaksanakan atau melakukan yase untuk menyucikan diri. Nah, terlepas dari semua itu, marilah kita tingkatkan ke pokok pembahasan upakara yadnya, di mana upakara yadnya tersebut terdiri dari beberapa hal yang mendukung pelaksanaan atau implementasi dari ajaran-ajaran agama itu sendiri. Yang pertama ada yang disebut dengan Tri Tingkahing Yadnya. Untuk memahami konsep yadnya, terdapat 3 elemen yang harus berhubungan. Dan jika kita melihat dalam setiap kegiatan keagamaan disebut dengan Tri Tingkahing Yadnya, yaitu ide nak lingsir utawi ide prana, ide resi, ide empu, atau apapun sebutan beliau sampai dengan jero mangku. Itu yang disebut atau dinamakan dengan Yajamana Karya. Yang kedua adalah pemerintah atau aparat desa, baik itu desa adat maupun desa dinas, sebagai saksi daripada kegiatan yadnya tersebut. Yang ketiga adalah masyarakat selaku pelaksana atau penyelenggara dari kegiatan upakara yadnya yang dilaksanakan. Tri Tingkahing Yadnya puniki medruwe hubungan utawi paiketan saneten dados pasahang sareng kerangka dasar utawi 3 kerangka dasar agama Hindu same sampun kenikayang ring ajeng inggih punika tatwa, susila lan acara. Hubungan yang terjadi berupa saling mempengaruhi, di mana ketiga hal tersebut Tri Tingkahing Yadnya dan 3 dasar agama Hindu, 3 kerangka dasar agama Hindu punika medruwe hubungan yang sangat erat, yang saling mempengaruhi satu sama lain ketika melaksanakan implementasi agama di dalam kehidupan sehari-hari. Tri Tingkahing Yadnya merupakan pelaksanaan dari 3 kerangka dasar agama Hindu tersebut. Hubungan antara guru suci atau tatwa, yaitu guru suci yang sering kita kenal atau yang disebut di dalam keseharian umat Hindu adalah sebagai ide prana, ide empu, ide resi, ide begawan, dan lain sebagainya, sampai tingkatan yang paling bawah yaitu jero mangku, sebagai orang yang mengetahui ajaran-ajaran agama. Beliaulah yang disebut sebagai desainnya suatu yadnya. Mulai dari pendewasaan, tingkatan yadnya, banten, prosesi, dan lain sebagainya, hal itulah yang disebut dengan tatwa, yaitu bertanya atau memohon petunjuk tentang pelaksanaan yadnya kepada beliau yang lebih memahami arti serta makna yadnya itu sendiri. Lalu masyarakat yang hendak melaksanakan yadnya sebaiknya memohon petunjuk kepada seorang guru suci, karena pelaksanaan yadnya memiliki tingkatan serta tatwa, susila, dan acaranya masing-masing. Tidak semua pelaksanaan yadnya itu sama, tergantung tingkatan, tergantung upacaranya, serta tergantung keinginan atau kemampuan umat.
Tentunya semua itu disesuaikan dengan kemampuan umat, karena agama tidak pernah memaksa untuk mempersembahkan atau menghaturkan sesuatu yang besar-besar saja, melainkan agama telah menyediakan jalan bagi kita semua, telah memberikan pilihan bagi kita semua untuk menyesuaikan upacara yang akan kita persembahkan sebagai iadnya kepada beliau. Tidak harus kecil, tidak harus menengah, tidak harus besar. Disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Secara susila, ketika kita membahas Tri Tingkaheng Yadnya, yang pertama adalah guru suci, yang kedua adalah pemerintah, maka pemerintah baik itu desa adat maupun desa dinas adalah selaku saksi dari setiap kegiatan upacara yadnya yang kita laksanakan. Oleh karena itu, melakukan koordinasi dengan pemerintah baik itu adat maupun dinas adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat ketika melaksanakan upacara yadnya. Demikian juga halnya ketika melaksanakan dalam lingkup yang lebih kecil, maka penglingsir atau tetua di dalam keluarga, di dalam panti ibu, itulah yang diajak untuk berkoordinasi. Lalu secara acara, masyarakat yang melaksanakan yadnya dari mempersiapkan dana, tempat, dan kebutuhan yadnya. Jika yadnya dalam tingkat kecil, maka dipersiapkan oleh keluarga. Jika memang itu dalam tingkatan yang jauh lebih besar, maka perlu persiapan yang juga jauh lebih besar lagi. Yang paling penting dalam acara yaitu masyarakat memang benar. Ini adalah kuncinya. Yang paling penting dalam melaksanakan acara yaitu masyarakat memang benar melakukan yadnya yang bersangkutan. Apapun tujuannya, yadnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikianlah 3 kerangka dasar ajaran agama Hindu sebagai Tri Tingkaheng Yadnya atau sikap tingkah tersebut sangat penting sebagai sebuah tahapan yang utuh dan saling berkaitan ketika melaksanakan yadnya. Masyarakat sebagai pelaksana ajaran agama Hindu hendaknya memahami keterkaitan dan hubungan antara Tri Tingkaheng Yadnya dengan 3 kerangka dasar agama Hindu tersebut. Tahapan-tahapan yadnya dapat dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan Tri Tingkaheng Yadnya, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Yadnya sudah dapat dikatakan mulai dari awal tahap perencanaan ketika kita mulai ingat hari pelaksanaan. Contohnya, hari pelaksanaan Piodalan. Maka begitu kita ingat, maka ketika itulah manusia dikatakan sudah mulai meyadnya. Nah, disitulah kembali tiang tegaskan Tri Tingkaheng Yadnya memiliki hubungan dan kaitan yang erat dengan 3 kerangka dasar agama Hindu, yakni acara, susila, dan tatwa. Tatwa dipegang oleh seorang guru suci, baik itu seorang ida empu, ida pranda, ida resi, ida begawan, dan lain sebagainya sampai ke jero mangku. Wajib hukumnya memegang tatwa atau sastra, karena tidak boleh memberikan petunjuk yang sembarangan, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran sastra dan agama di dalam melaksanakan suatu kegiatan upacara keagamaan. Pemerintah itu adalah pemegang susila atau etika atau aturan, sehingga perlu melaksanakan koordinasi, sedangkan masyarakat adalah selaku pelaksana dari
seluruh tahapan yadnya yang dilakukan. Nah, yang kedua setelah Tri tingkahing yadnya, ada yang disebut dengan Tri Darmaning yadnya. Yang harus dipahami, Tri Darmaning yadnya adalah 3 kewajiban dasar untuk melaksanakan atau melakukan pengorbanan suci yang terdiri dari Dharma Kriya. Dharma Kriya adalah mengetahui kewajiban sebagai manusia. Yang kedua adalah Dharma Jati. Dharma Jati adalah mengerti kata hati. Yang ketiga adalah Dharma Putus, adalah perkataan yang baik, sikap yang baik, pemikiran yang selalu positif dan tidak mengharapkan hasil. Ini yang menjadi penguat kesejahteraan dan mensucikan Tri Mandala. Marilah kita bahas dan kupas satu persatu dari ketiga hal yang disebut dengan Tri Darmaning yadnya tersebut. Yang pertama, Dharma Kriya merupakan sebuah kewajiban kita, kewajiban manusia yang hidup di dunia, yaitu melaksanakan yadnya kepada Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Itu adalah 3 bentuk yadnya ya, yaitu yang pertama kewajiban kepada Tuhan, kepada sesama dan kepada lingkungan. Yadnya yang dilaksanakan oleh manusia, apa yang kita laksanakan, yadnya apa yang kita laksanakan hanyalah sebuah simbol yang terlihat nyata. Nanging utawi dibalik semua itu memiliki nilai yadnya yang cukup tinggi. Nilai-nilai yadnya yang dimaksud adalah nilai yadnya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sebagai upaya meningkatkan serada dan bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi. Menyadari bahwa kekuatan Ida Sang Hyang Widi masih jauh lebih sempurna daripada manusia. Menyadari manusia masih banyak memiliki kekurangan, dan ketika menyadari hal tersebut, maka ego manusia dapat dimurnikan. Lalu yang kedua, nilai yadnya kepada sesama manusia. Dengan melakukan yadnya dapat memutar roda perekonomian di masyarakat. Manusia diajarkan untuk hidup bergotong royong, saling membantu, memberi punya kepada manusia lainnya atau sesama. Dengan melaksanakan yadnya, manusia dapat membeli segala perlengkapan yadnya kepada orang lain. Nilai yadnya kepada sesama manusia mengandung unsur ekonomi, yaitu mampu menggerakkan perekonomian di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, nilai yadnya kepada alam, yaitu melakukan sebuah yadnya. Ketika kita melaksanakan sebuah yadnya, suatu yadnya, kita dapat melestarikan alam. Segala kebutuhan yadnya menggunakan hasil alam. Apapun yang kita butuhkan untuk keperluan yadnya seperti janur, selepan, kelapa, bunga, dan lain sebagainya, itu adalah hasil alam. Maka secara tidak langsung umat Hindu diajarkan untuk menanam yang dipergunakan untuk kebutuhan yadnya tersebut. Nilai yadnya kepada alam mengandung unsur pelestarian. Secara tidak langsung kita diajarkan untuk menjaga serta melestarikan alam ini, namun dalam bentuk upakara yadnya. Karena kita tidak mungkin membuat suatu upakara, tidak ada busung, tidak ada kelapa, tidak ada bunga, dan lain sebagainya yang sebagai pelengkap atau sarana dari sebuah yadnya. Tidak mungkin, mustahil rasanya yadnya itu akan terwujud. Lalu dari Tri Darmaning yadnya yang kedua, yang disebut dengan Dharma Jati. Dharma Jati adalah mengerti dengan kata hati. Hal ini sebagai hakikat melaksanakan suatu yadnya.
Cara mengerti kata hati adalah dengan menekan ego manusia, bahwa ayatnya yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan tujuan. Ego manusia sering sekali menyelinap dalam kata hati manusia sehingga hakikat yatnya menjadi menyimpang. Yatnya sering digunakan sebagai ajang ego, sehingga yatnya itu menjadi sangat jor-joran, mewah, padahal hakikat dari yatnya tersebut hanya kecil. Misalkan dalam melaksanakan yatnya pawiwahan yang harusnya menghabiskan dana tidak begitu besar, namun karena ego manusia, karena gengsi kita, yatnya menjadi jor-joran dan mewah karena ditambah dengan dekorasi yang mewah, foto-foto seperti zaman saat ini, prawedding, video yang mahal, kostum yang mahal, makanan yang melimpah, yang akhirnya mubazir begitu saja, yang tidak ada dalam tuntunan upakara yatnya. Apakah tidak boleh seperti itu? Boleh, ketika memang kita benar-benar mampu melaksanakan hal yang seperti itu, bukan karena gengsi, bukan karena ego, karena melihat tetangga sebelah melaksanakan upacara yatnya dengan pawiwahan anaknya dengan mewah megah, karena memang dia mampu berkecukupan, kita yang pas-pasan ikut-ikutan seperti itu, gengsi, sehingga akhirnya mencari utang ke sana kemari, dan upakara yatnya itu sendiri akhirnya tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan dharma jati. Lalu ketika melaksanakan upacara dengan ego, dengan gengsi, maka yang seharusnya upacara itu melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat, malah sebaliknya, yatnya menjadi penyebab masyarakat hidup miskin. Ampura, yatnya yang disertai dengan ego atau gengsi, bukan yatnya yang dilaksanakan dengan tulus sesuai kemampuan. Itu yang menyebabkan yatnya yang dilakukan dengan ego dan gengsi, maka yatnya itulah yang menyebabkan masyarakat yang harusnya mendapatkan atau memetik buah manis daripada upacara yatnya, mendapatkan anugerah, kesejahteraan, dan lain sebagainya, justru akan terjerumus ke dalam kemiskinan. Karena apa? Karena ego. Habis upacara yatnya, tanah telah, cari telah, utanglah, dan lain sebagainya. Karena egonya, bukan karena yatnya, karena ego. Ya, yang tekankan bukan karena yatnya membuat masyarakat miskin, tetapi karena yatnya itu diikuti dengan ego dan gengsi. Nah, yang ketiga dari Tri Darmaning yatnya adalah Dharma Putus. Dharma Putus adalah Trikaya Sudamala. Yang disebut dengan Dharma Putus adalah Trikaya Sudamala. Yang manakah Trikaya Sudamala itu? Berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Ketika manusia memulai yatnya dari tahap perencanaan, ketika kita melaksanakan atau merencanakan sebuah yatnya dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, Trikaya Sudamala sudah hendaknya harus dikendalikan. Hal ini menjadi sebuah pedoman bagi para sesepuh kita. Jadi mencapai yang disebut dengan meyadnya adalah meyasa, atau meyasa adalah meyadnya, di mana di setiap apapun yang kita akan lakukan, semakin besar usaha kita, maka semakin besar godaan yang akan kita hadapi.
tetua kita, penglingsir kita sudah memberikan slogan tersebut, Agung Yase Agung Goda. Kita apapun yang kita lakukan semakin besar, maka godaannya pun semakin besar. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Seperti itulah kira-kira. Ketika melaksanakan yadnya, seluruh masyarakat yang terlibat di dalam ruang lingkup yadnya tersebut sudah mulai mayase. Kita sudah mulai mayase dengan melaksanakan Trikaya Sudamala sebagai wujud dari Tapa, Brata, Dhyana, dan Samadhi. Ketika melaksanakan yadnya sudah pasti akan muncul berbagai godaan sebagai ujian untuk manusia yang terlibat di dalam yadnya tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan Tridharmaning yadnya. Lalu yang ketiga yaitu Catur Polahing yadnya. Catur Polahing yadnya di dalam ajaran agama kita mengajarkan dasar-dasar melalui Tri Tingkahing yadnya dan Tridharmaning yadnya. Agama kita juga menekankan acuan untuk melaksanakan sebuah yadnya menjadi sebuah pola atau yang dipolakan menjadi Catur Polahing yadnya yang terdiri dari sastra, aksara, aji, dan saraswati. Keempat bagian tersebut sebagai dasar penguatan diri untuk melaksanakan proses yadnya. Sastra sebagai senjata. Yang pertama dari Catur Polahing yadnya adalah sastra. Sastra sebagai senjata untuk menjalankan sebuah yadnya. Sastra mengandung pemaparan tentang makna tujuan melakukan suatu yadnya. Sastra atau pengetahuan tentang yadnya yang akan dilaksanakan didapatkan dari seorang guru suci. Kembali lagi, guru suci. Oleh karena itu, seorang guru suci tidaklah boleh kosong. Kosong dalam artian tidak berdasarkan sumber-sumber sastra. Baik itu seorang yang sudah tingkatan Dwi Jati maupun yang tingkatannya paling kecil yaitu Eko Jati, haruslah membekali diri dengan sumber-sumber sastra yang jelas, yang sudah diwariskan oleh para penglingsir kita dalam bentuk lontar-lontar, baik itu Plutuk, Banten, dan lain sebagainya. Merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat atau kita untuk memahami yadnya yang akan dilaksanakan atau yadnya yang akan dilakukan setiap saat, setiap hari. Jadi apapun yang kita lakukan yadnya tersebut, kita harus paham maknanya, paham tujuan, maksud dan tujuannya, paham cara pelaksanaannya. Jadi tidak boleh yadnya itu dilaksanakan asal-asalan. Yang penting sudah yadnya sudah cukup. Agama itu tidak seperti itu. Yang penting adalah pemahamannya. Yadnya itu bisa nomor 2. Rugi ketika kita melaksanakan suatu upacara yadnya ketika tidak memahami makna serta tujuannya. Lalu yang kedua dari Catur Polahing yadnya adalah aksara. Aksara adalah sastra yang ada di dalam tubuh kita. Sastra yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu kesucian diri. Aksara yang dimaksud, aksara tersebut adalah suatu sastra yang ada di dalam diri manusia yang berwujud atau diartikan sebagai kesucian diri. Aksara dimiliki oleh semua manusia yang dibawa sejak lahir. Aksara itu adalah alat untuk menjaga kesucian atau menjadikan diri manusia itu suci.
Ketika melakukan yadnya, perlu adanya kesucian diri dengan melakukan konsentrasi terhadap sastra-sastra yang ada di dalam diri manusia, dalam diri kita sendiri. Lalu yang ketiga dari catur polahing yadnya adalah aji. Aji adalah tingkatan pemikiran manusia atau pola pikir kita. Yadnya yang sesuai dengan ajaran agama Hindu memerlukan sebuah kesadaran manusia yang melakukannya. Yadnya yang sesuai dengan ajaran agama itu adalah yadnya yang membutuhkan kesadaran kita sebagai pelaku daripada yadnya itu sendiri. Untuk itu perlu kita konsentrasi dan kemampuan berpikir yang tinggi, karena yadnya memerlukan banyak pemikiran untuk mengatur dan melaksanakannya. Jadi yadnya itu tidak sembarangan, perlu pemikiran yang matang, perlu pemikiran yang cerdas untuk mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Lalu yang terakhir dari catur polahing yadnya adalah Saraswati. Saraswati adalah tulisan hati atau kata hati yang paling dalam. Hal ini dapat diartikan pemikiran yang positif dan konsentrasi. Ketika melaksanakan suatu yadnya, pemikiran yang positif serta konsentrasi sangat-sangat dibutuhkan, karena yadnya merupakan pergerakan yang akan lebih sering menghadapkan manusia untuk bertanya pada hati kecilnya. Jadi introspeksi diri, mulat sarire, itulah yang dimaksudkan dengan Saraswati. Catur polahing yadnya bersinergi. Catur polahing yadnya bersinergi sehingga memunculkan sebuah yadnya yang sistematis. Ketika yadnya tersebut telah selesai, ada sebuah kenikmatan dan pembelajaran yang diambil selama manusia melakukan yadnya. Sedemikian luhurnya konsep-konsep yadnya yang telah disusun oleh para leluhur kita untuk mengajarkan kita mencapai kesucian, yaitu pawitram maha mertam. Pegangan yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan yadnya adalah tape, brata, yoga, dhyana, dan samadhi. Itulah pegangan yang harus kita perhatikan, yang harus kita ingat di dalam setiap melaksanakan apa yang disebut dengan upakara yadnya. Nah, untuk kali ini Tiang rasa cukup sekian dulu. Adapun selanjutnya nanti yang akan dibahas adalah yadnya sebagai pemurnian diri. Itu kita akan bahas di sesi kedua nanti, biar tidak terlalu panjang sehingga umat juga kebingungan di dalam mencerna atau memahami apa yang Tiang sampaikan. Maka Tiang bagi-bagi sesinya. Di sesi pertama ini kita bicarakan 3 hal dari yang disebut dengan Tri Tingkahing yadnya. Lalu yang kedua adalah Tri Darmaning yadnya sampai dengan Catur polahing yadnya. Itu kita bahas 3 poin itu kita bahas pada sesi ini. Untuk poin-poin selanjutnya kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Semoga apa yang Tiang sampaikan dapat menambah wawasan kita semua di dalam melaksanakan atau memahami setiap langkah ataupun ajaran-ajaran suci agama Hindu. Karena di dalam beryadnya selama ini Tiang lihat masyarakat, yang perhatikan di dalam masyarakat yadnya itu dijadikan suatu seremonial belaka. Yadnya kehilangan makna, kehilangan arti, hanya sebatas seremonial yang tidak pernah diketahui oleh si pelaksana,
si empunya yadnya itu sendiri tidak pernah memahami apa yang mereka lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang dia persembahkan, dia tidak pernah paham. Yang penting apapun kegiatan keagamaannya, upacaranya dilaksanakan, dibuat, dihaturkan, selesai begitu saja, tidak pernah memahami tujuan serta makna yang terkandung di dalam apa yang mereka lakukan. Itu adalah tugas seorang guru suci, baik itu Sang Sulingge, Ide Sang Meraga Sulingge, baik itu Dane Jero Mangku, termasuk sampai Serati, paling tidak mampu memberikan sedikit pemahaman kepada umat, kepada masyarakat, bagaimana melaksanakan yadnya yang baik, apa makna yang terkandung di balik upacara yadnya yang dilaksanakan. Inggih, santukan sampun suwe titiang matur mangdanetan panjang malih sinep antuk para mesanti. Om Santi.